Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Fajri Rusdiana dari Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pilotnya perusahaan jamu Nyonya Menir. Nah, sebelumnya siapa sih yang nggak tahu tentang perusahaan jamu Nyonya Menir ini? Nah, ini tuh merupakan perusahaan jamu legendaris khas Indonesia yang berdiri pada tahun 1919. Perusahaan ini pun awalnya hanya jamu ramuan Jawa yang digunakan untuk mengobati suami dari Ibu Menir, sang pendiri, yang sedang mengalami sakit keras. Nah, suaminya pun akhirnya sembuh karena jamu dari Ibu Menir ini, dan setelah itu Ibu Menir semakin giat meramu jamu ramuannya untuk digunakan menolong keluarga, tetangga, kerabat, ataupun masyarakat di sekitarnya. Nah, Ibu Menir pun mencantumkan potret dan namanya sebagai nama produk dan pada kemasannya agar dapat membangun relasi yang lebih luas dengan masyarakat di kota-kota lain. Nah, seiring berjalannya waktu, jamu ramuan Nyonya Menir ini mengalami perkembangan. Mereka semakin besar serta semakin dikenal oleh orang banyak dan menjadi salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia. Nah, di balik legendarisnya jamu Nyonya Menir, beberapa waktu kebelakangan ini terdengar kabar kurang sedap dari perusahaan mereka. Keadaan finansial PT Nyonya Menir mengalami kekacauan sehingga Nyonya Menir pun mengalami banyak utang dan mulai kesulitan untuk membayarkan utang-utang mereka yang mencapai 89 miliar dari sekitar 35 kreditor. Nah, pada tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang pun menyatakan bahwa perjanjian damai antara debitor dan 35 kreditor tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut juga PKPU pada 27 Mei 2015 dinyatakan sah. Nah, proses perdamaian ini sempat berjalan selama 60 hari. Tetapi setelah itu perusahaan jamu Nyonya Menir dinyatakan pilot oleh pengadilan karena dinilai tidak melaksanakan kewajiban untuk membayarkan utang sesuai dengan dokumen perjanjian yang telah disepakati pada 8 Juni 2015 tadi. Nah, pemohon menyatakan PT Nyonya Menir tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya sebesar 7,04 miliar. Kurator juga telah ditunjuk untuk menyelesaikan kewajiban Nyonya Menir kepada kreditor. Nyonya Menir juga masih berutang 10 miliar kepada para karyawan yang diberhentikan. Nah, setelah dinyatakan pilot, aset yang dimiliki Nyonya Menir juga harus dibekukan dan kemudian dikelola oleh kurator. Kurator juga melakukan proses investigasi untuk mendata seberapa banyak utang-utang yang ada di pihak kreditor. Nah, seluruh aset pun akan dijual dengan cara dilelang. Lalu hasil lelang ini akan diberikan kepada karyawan dan kreditor. Nah, namun dalam proses ini yang harus didahulukan adalah pihak karyawan. Karena setelah Nyonya Menir dipilotkan, tentu saja para karyawan akan dipecat dan tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, pendapat saya pribadi mengenai kasus ini adalah kasus ini disebabkan oleh tidak sehatnya kondisi keuangan Nyonya Menir sehingga mereka tidak dapat menanggung beban utang yang mereka miliki. Nah, walaupun sudah ada perjanjian di antara debitor dan kreditor, pihak Nyonya Menir dianggap tidak serius dalam membayarkan utangnya sehingga pihak kreditor membatalkan perjanjian damai tersebut. Pilotnya Nyonya Menir juga tentunya sangat merugikan karyawannya yang harus kehilangan pekerjaannya. Serta ini juga menjadi sebuah bukti bahwa perusahaan yang sudah lama berdiri pun belum tentu bisa survive dengan berkembangnya zaman. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.